Bab 689 menuju wilayah utara. Alam semesta keos. Di kota Ordo, Aula Sendian, Mileye duduk di kursi guru kerajaan dewa. Di hadapannya adalah semua master kerajaan dewa. Pada saat ini, semua orang di aula penuh dengan senyuman. Menang. Kerajaan dewa menang. Tidak hanya menang, tetapi juga menaklukkan tentara wilayah utara itu. Dapat dikatakan bahwa kerajaan dewa saat ini lebih kuat dari sebelumnya. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba berkata, "Semuanya, bersiaplah, kami akan berbaris ke wilayah utara." Berbaris ke wilayah utara. Saat mendengarnya, semua orang di lapangan tercengang. Michelle Sangguan juga sedikit terpana. Dia tidak menyangka Mileye memiliki pemikiran seperti itu. Mileye berbisik, "Semuanya, dunia Akbar Suan Huang tidak akan menyerah." Pada saat ini, Michelle Sangguan berkata dengan nada berat, "Dengan senior itu di sini, apakah orang-orang dari dunia Akbar Suan Huang masih berani menembak kita?" Wanita bergaun polos. Untuk saat ini, kekuatan yang ditunjukkan oleh wanita bergaun polos benar-benar mengerikan. Mileye menggelengkan kepalanya, "Kita tidak bisa menggantungkan harapan kita padanya." Wanita bergaun polos cukup kuat, dan tembakan ini pasti mengejutkan seluruh dunia Akbar Suan Huang. Namun, dia tidak berpikir itu akan menakuti dunia Akbar Suan Huang. Bagaimanapun, itu adalah tempat paling kuat di seluruh alam semesta 4 dimensi. Pihak lain, paling-paling, takut dengan wanita bergaun polos. Hanya mereka yang pernah menghadapi wanita bergaun polos yang tahu betapa mengerikannya dia. Dan intuisinya mengatakan kepadanya bahwa orang-orang dunia Akbar Suan Huang pasti tidak akan menyerah begitu saja. Dan dia tidak ingin menggantungkan semua harapannya pada wanita bergaun polos. Mileye menambahkan, "Semuanya, kita harus berbaris ke wilayah utara. Sekarang kekuatan tempur wilayah utara telah musnah, ini adalah kesempatan kita. Hanya dengan cara ini kita dapat menempatkan medan perang di dunia Akbar Suan Huang, bukan di alam semesta keos." Pada saat ini, Ketua Wen berkata dengan nada berat, "Di sana ada dunia Akbar Suan Huang. Kita pergi begitu saja. Aku khawatir akan ada banyak masalah." Mileye berkata sambil tersenyum, "Apakah kita takut akan masalah? Daripada duduk di sini dan menunggu mati, aku lebih suka mengambil inisiatif untuk menyerang. Dan, semuanya, situs wilayah utara sangat besar, tidakkah kalian tertarik?" Saat mendengarnya, beberapa orang di lapangan tiba-tiba tergoda. Situs wilayah utara. Itu adalah dunia Akbar Suan Huang, dan jika mereka bisa berpijak di sana, keuntungan bagi mereka tidak ada habisnya. Pada saat ini, seorang lelaki tua maju, keluarga Lin bersedia mengikuti guru kerajaan dewa ke dunia Akbar Suan Huang. Tak lama kemudian, semakin banyak orang yang maju, dan pada akhirnya, hampir semua orang bersedia mengikuti Mileye ke dunia Akbar Suan Huang. Keuntungan paling bisa menggoda hati orang. Mileye mengangguk, lalu berkata, "Semuanya, bersiaplah, kita akan pergi ke dunia Akbar Suan Huang wilayah utara dalam 2 hari." Setelah berbicara, dia bangkit dan pergi. Di aula, semua orang masih berdiskusi. Mileye kembali ke kamarnya, duduk bersila, lalu mengeluarkan cincin penyimpanan Raja Wilayah Utara. Tidak banyak barang di penyimpanan cincin, tapi semuanya berkualitas super. Di antaranya, ada 6 harta tingkat alam dewa, dan 2 di antaranya adalah pedang. Meskipun kedua pedang ini tidak sebagus pedang Aether dan pedang penakluk jiwa miliknya, mereka juga merupakan pedang tingkat atas. Dapat disimpan untuk dimakan. Karena pedang, dia sudah memiliki pedang Aether dan pedang penakluk jiwa.
Selain itu, kini ada tambahan pedang dari wanita bergaun polos. Dia tidak kekurangan pedang yang berguna, tetapi tidak memiliki pedang yang bisa dia serap. Selain 6 harta tertinggi tingkat alam dewa ini, ada satu lagi harta yang berada di tingkat alam tertinggi. Harta karun alam tertinggi. Tahukah kamu, pedang penakluk jiwa tidak lain adalah alam tertinggi. Itu adalah sepotong baju besi emas yang memancarkan cahaya keemasan. Mileye mengambil baju besi itu, dan baju besi itu sedikit bergetar, seolah-olah menanggapi sesuatu. Mileye melenturkan jarinya, dan setetes darah jatuh di atasnya, tapi itu tidak berguna. Mileye sedikit mengernyit, dia membawa armor ke lantai ke-6 dan menemukan Ayu dan Jasmine. Mileye berkata, "Nona Ayu, bagaimana agar bisa menggunakan baju besi ini?" Ayu melirik baju besi di tangan Mileye, dan kilatan kejutan melintas di matanya. Benda ini tidak buruk. Mileye tersenyum, benda yang bisa membuat Nona Ayu menyukainya. Sepertinya aku telah menemukan harta karun. Ayu mengambil baju besi emas, dia meliriknya, dan berkata, "Ini sangat bagus." Mileye bertanya dengan cepat, "Apa bagusnya?" Ayu berkata, "Ada roh di baju besi ini, itu seharusnya roh emas, dan melihat baju besi ini, itu seharusnya baju besi 5 elemen, tetapi aku tidak tahu mengapa sekarang hanya roh emas yang tersisa. Jika kelima roh itu ada di sana, aku khawatir pedang Aether di tanganmu juga sulit untuk melukainya." Mileye baru saja akan berbicara ketika pedang Aether tiba-tiba muncul di hadapannya. Pedang Aether bergetar seolah memprotes. Ayu melirik pedang Aether, dan dia tersenyum, "Itu salahku. Bahkan jika itu mengumpulkan 5 roh, itu tidak bisa bersaing denganmu." Pedang Aether bergetar, lalu kembali ke tangan Mileye. Mileye tersenyum, lalu menatap Ayu. "Nona Ayu, bagaimana caranya menaklukkan baju besi ini?" Ayu berkata, "Armor ini memiliki roh. Jika kamu ingin menggunakannya, ada 2 cara. Yang pertama adalah dengan lembut, komunikasi dan taklukkan dengan pesona kepribadian. Cara kedua adalah dengan paksa, mengikutiku akan senang, tidak mengikutimu akan binasa. Kalau tidak mengizinkanmu menggunakannya maka bunuh saja." Mileye. Ayu mengembalikan armor itu ke Mileye, "Kamu pilih sendiri." Mileye melihat baju besi emas di tangannya, "Ikut denganku." Baju besi tidak menjawab. Mileye menggelengkan kepalanya, lalu dia mengeluarkan pedang Aether. Pada saat ini, baju besi emas buru-buru bersembunyi di belakang Ayu. Mileye memandang baju besi emas, "Aku akan memberimu kesempatan untuk memilih lagi." Baju besi emas bergidik, seolah mengatakan sesuatu. Mileye menatap Ayu, Ayu merentangkan tangannya, "Aku bukan Lily." Mileye menyeringai, lalu berkata, "Lily." Di pintu masuk lantai ke-8, Lily yang tidak tahu sedang melakukan apa, tiba-tiba melihat ke bawah. Segera dia menyimpan sesuatu dan muncul di depan Mileye. Mileye memandang Lily, "Apa yang kamu lakukan?" Lily menggelengkan kepalanya, "Tidak, aku sangat patuh." Mileye mengusap kepala kecil Lily, "Jangan melakukan hal buruk, tahu?" Lily mengerjap, "Apa yang dianggap sebagai hal yang buruk?" Mileye. Ayu menggelengkan kepalanya, "Sebaiknya kamu jaga gadis kecil ini." Mileye menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, bagaimana mengurus gadis kecil ini? Dia tidak tega. Meskipun gadis ini sedikit nakal, dia tidak melakukan banyak kesalahan. Pada saat ini, Lily berjalan ke baju besi emas, dia melirik baju besi emas dan berkata, "Ini tidak buruk." Mileye tersenyum, "Kamu menyuruhnya untuk mengikutiku." Lily menyentuh baju besi emas, dan baju besi emas tidak melawan. Setelah beberapa saat,
Lily menatap Mileye, setuju. Sepakat. Mileye tertegun, itu langsung setuju. Lily mengangguk, namun, katanya itu ingin tetap di sini. Mileye memandang Ayu terdiam sejenak, lalu berkata, mereka semua tubuh spiritual, mudah untuk berbicara. Mileye. Itu saja. Mileye mendapat persetujuan dari baju besi emas, tapi tidak mengakuinya sebagai tuannya, tapi dia bisa menggunakan baju besi emas ini, tapi dia bukan pemilik baju besi emas ini. Harta semacam ini memiliki jiwa, dan Mileye tidak bisa memaksanya, bagaimanapun yang penting bisa digunakan. Dan setelah menggunakan baju besi emas ini, ditambah dengan tubuh alam dewa, dia sekarang bisa dikatakan tak terkalahkan. Kecuali dia bertemu dengan master level seperti Raja Wilayah Utara, jika tidak, jika dia berdiri diam di retas orang, pihak lain juga tidak bisa membunuhnya. Selain harta karun ini, cincin penyimpanan Raja Wilayah Utara juga berisi banyak harta karun herbal dan pil obat, terutama pil obat yang membuat mata Mileye berbinar-binar. Karena di antara pil ini, ada banyak pil yang menstabilkan tingkat alam dan membantu meningkatkan tingkat alam. Master Kerajaan Dewa tidak lemah, dan bakatnya tidak buruk, tetapi kekurangan mereka adalah sumber daya yang baik. Dengan pil ini sekarang, pasti banyak master alam kaisar bisa tembus ke alam dewa. Bahkan mencapai alam tertinggi bukanlah hal yang mustahil. Selain itu, ada banyak kristal di cincin penyimpanan ini Raja Wilayah Utara, dan kristal ini tidak banyak, hanya sekitar 1 juta, tetapi mereka bukan kristal dewa, tetapi semacam kristal dengan energi yang jauh lebih tinggi daripada kristal dewa. Energi yang terkandung dalam kristal ini sangat luar biasa, bisa dikatakan lebih dari 10 kali lipat dari kristal dewa. Barang bagus. Mileye buru-buru menyingkirkan kristal ini. Kristal semacam ini dapat memulihkan semua energi spiritualnya dalam waktu yang sangat singkat. Barang bagus. Mileye tertawa, kali ini bisa dikatakan panen penuh. Selain itu, dia juga merekrut tentara paling elit di seluruh wilayah utara. Setelah mengobrol sebentar dengan Ayu berdua, lalu Mileye meninggalkan menara penjara alam. Sekarang banyak yang harus dilakukan. Di Aula Sendian, Michelle Sangguan dan Nadia Jiang menangani berbagai urusan pemerintahan. Mileye melemparkan tanggung jawab penuh untuk urusan internal kerajaan dewa. Dia pada dasarnya tidak bertanggung jawab atas urusan internal kerajaan dewa. Dapat dikatakan bahwa Nadia Jiang dan Michelle Sangguan pada dasarnya yang mengkhawatirkan urusan internal kerajaan dewa. Melihat Mileye masuk, kedua wanita itu berhenti. Mileye berjalan ke arah kedua wanita itu dan berkata sambil tersenyum, bagaimana pengaturannya? Michelle Sangguan berkata, orang-orang kita pada dasarnya siap, semua orang bisa pergi ke dunia akbar Suan Huang besok. Berbicara tentang ini, dia ragu-ragu, dan kemudian berkata, jika kita pergi, apa yang akan terjadi pada orang-orang di alam semesta chaos? Mileye berkata sambil tersenyum, kita tidak meninggalkan mereka. Setelah kita stabil di dunia akbar Suan Huang, maka orang-orang di sini bisa pindah kapan saja mereka mau. Michelle Sangguan berpikir sejenak, lalu mengangguk, tidak masalah. Berbicara tentang ini, dia menatap Mileye, pergi ke dunia akbar Suan Huang, semuanya tidak diketahui, apa yang kamu persiapkan? Mileye tersenyum dan berkata, persiapan apa yang dibutuhkan? Lagi pula, kita tidak menggertak orang, tetapi jika ada yang menggertak kita, kita akan memukul mereka. Michelle Sangguan tersenyum sedikit, ya. Nadia Jiang menatap Mileye, apakah senior yang memakai gaun polos itu masih akan muncul? Wanita bergaun polos. Mileye terdiam. Dia tidak tahu apa yang dilakukan wanita bergaun polos,
tapi dari sudut pandang saat ini, dia mungkin tidak akan muncul dengan mudah. Kecuali orang-orang dari dunia akbar Xuan Huang terus mengejarnya. Dia berharap orang-orang dari dunia akbar Xuan Huang akan menemukannya lagi. Pada saat ini, Michelle Sangguan tiba-tiba berkata, sekte dan keluarga bangsawan yang pergi sebelumnya telah kembali. Mileye sedikit terkejut, kemudian dia mengerti apa yang dibicarakan Michelle Sangguan. Para sekte dan keluarga bangsawan yang memilih pergi sebelum wilayah utara datang. Mileye tersenyum dan berkata, untuk apa mereka datang? Michelle Sangguan berkata dengan nada berat, mereka bilang ini rumah mereka. Mileye tersenyum, bawa aku untuk bertemu mereka. Michelle Sangguan memandang Mileye, senyum Mileye membuat orang bergidik. Bersambung. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Terima kasih.